Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa nih. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, apakah semuanya hadir? Baik, bagus sekali. Karena semuanya hadir, baiklah, di sini kita akan membahas tentang asam basa. Nah, topik yang nanti akan kita bahas adalah pengertian asam basa, sifat-sifat asam, sifat-sifat basa, indikator asam basa, skala pH, reaksi asam basa, dan reaksi asam basa. Nah, apa sih itu asam? Asam adalah zat yang memiliki kandungan ion H+ yang tinggi, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dan menghasilkan OH- dalam bentuk hidroksida dalam larutan. Sifat-sifat asam ini memberikan rasa asam saat dicicipi, membasahi kertas lakmus merah dan berubah warna menjadi merah. Reaksi antara asam dan logam dapat menghasilkan gas hidrogen. Sifat-sifat basa memberikan rasa pahit saat dicicipi, membasahi kertas lakmus biru dan berubah warna menjadi biru. Reaksi antara basa dan logam dapat menghasilkan gas hidrogen. Indikator asam basa. Indikator adalah senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Contoh indikator alami adalah lakmus, kunyit, atau bunga sepatu. Contoh indikator buatan adalah phenolphthalein atau yang biasa kita sebut PP dan metil gingga. Skala pH. Nah, skala pH ini digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Rentan skala pH adalah 0 sampai 14, di mana 0 sampai 6 merupakan larutan asam, 7 merupakan netral, dan 8 sampai 14 adalah basa. Semakin rendah nilainya, semakin asam larutan itu, dan semakin tinggi nilainya, semakin basa larutan itu. Reaksi asam basa itu apa? Bagaimana sih? Reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Contohnya HCl asam, NaOH itu basa, menghasilkan NaCl yang berbentuk garam dan H2O yang berbentuk air. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi netralisasi. Nah, di sini ada yang tahu tidak contoh asam basa dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, setelahnya Ibu minta nanti di tugas kita hari ini, kalian mencari contoh asam dan basa di lingkungan kita, lalu membuat suatu kesimpulan, serta nantinya kalian sharing ke teman kalian, lalu sharing dari hasil sharing dari teman kalian itu nantinya kalian satukan, lalu kalian simpulkan kembali. Nah, di sini ketika kalian nantinya menyimpulkan, Ibu minta kalian bisa menyimpulkannya tanpa membawa buku atau teks kalian tersebut. Jadi di sini Ibu harapkan kalian bisa berpikir kritis dalam menyimpulkan atau menarik suatu kesimpulan yang kalian dapatkan dari hasil sharing-sharing kalian tersebut. Nah, Ibu kasih waktu selama 5 menit dalam Ibu kasih waktu selama 30 menit dalam mengerjakannya. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari asam basa ini, dari semua hasil yang kalian simpulkan tadinya, asam basa adalah suatu larutan yang tidak bisa kita cicip secara langsung. Adanya indikator membantu kita untuk mendeteksi larutan itu asam atau basa. Nah, minggu depan Ibu minta
kalian membuat suatu praktikum atau percobaan tentang asam dan basa menggunakan indikator alami. Nah, sekian dari materi kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi.